Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Kita sudah masuk ke materi terakhir. Silahkan dibuka bukunya di bab 9. Hari ini materi kita adalah tentang manajemen persediaan. Baik, pertama-tama apa itu persediaan? Jadi persediaan itu adalah sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk diproses lebih lanjut maupun untuk dijual kembali, tergantung jenis perusahaannya. Nah, misal perusahaan dagang kan aktivitasnya adalah perusahaan tersebut membeli barang, kemudian barang dimasukkan ke dalam gudangnya menjadi persediaan barang, dan barang tersebut dijual kembali ke konsumen. Nah, makanya si persediaan perusahaan dagang adalah barang dagangan untuk dijual dan bahan penolong. Yang kedua, kalau dia perusahaan manufaktur, aktivitasnya adalah ada aktivitas produksi di sana. Maka persediaannya adalah yang pertama ada bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan penolongnya. Oke, selanjutnya jika suatu perusahaan ingin memiliki persediaan di dalam gudangnya, maka pasti ada biaya persediaan gitu ya, entah itu biaya pemesanan maupun biaya penyimpanan barang persediaannya. Nah, oke, jadi yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang timbul sejak barang tersebut dipesan sampai barang tiba di gudang perusahaan. Nah, untuk menghitung biaya pemesanan, kita pakai rumus R per Q kali O. Nah, R di sini adalah kebutuhan barang si perusahaannya dalam setahun, kemudian Q ini adalah jumlah barang setiap kali si perusahaan memesan, O ini adalah biaya setiap kali memesan. Nah, yang kedua, selain ada biaya pemesanan, maka ada biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini adalah biaya yang timbul sejak barang tersebut tiba di gudang sampai barangnya diproses produksi kalau dia manufaktur, atau sampai barangnya dijual kembali kalau dia perusahaan dagang gitu ya. Nah, untuk menghitung ini kita pakai rumus Q per 2 kali C. Q ini adalah jumlah barang setiap memesan kali C. C ini adalah biaya simpan per unitnya. Gitu. Baik. Selanjutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah barang yang dipesan yang paling ekonomis. Maksudnya di sini adalah jumlah barang yang dipesan oleh perusahaan dengan harga yang dibelinya yang paling menguntungkan oleh si perusahaannya gitu ya, setiap kali memesan. Nah, kalau kita menghitung EOQ, maka yang harus kita cari adalah Q-nya. Q adalah akar 2 kali R kali O dibagi C. Ini rumusnya. Baik, contohnya ada PTX membutuhkan barang persediaan dalam setahun adalah 12.000 kilo. Biaya pemesanan setiap kali dia memesan ini adalah 75.000. Sedangkan biaya simpannya adalah 200 per kilo. Nah, tentukan EOQ, jumlah barang yang pas untuk dipesan dengan biaya paling minimum gitu ya oleh perusahaan berapa, ini EOQ. Yang kedua, persediaan rata-ratanya berapa. Yang ketiga, jumlah pemesanannya dalam setahun berapa. Yang keempat, biaya pemesanan dalam setahun berapa. Yang kelima, biaya penyimpanannya berapa. Selanjutnya yang terakhir ada biaya persediaannya berapa. Oke, langsung saja kita hitung. Baik, kita langsung bahas saja di Excel ya. Yang pertama, PTX ini membutuhkan barang persediaan dalam setahun sebanyak 12.000. Maka 12.000 ini adalah R. Oke, selanjutnya biaya pemesanan setiap kali memesan adalah 75.000. Nah, maka 75.000 ini adalah O. 75.000. Sedangkan C, biaya simpannya ada 200 rupiah ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah EOQ. EOQ bisa kita hitung dengan akar 2 kali R kali O dibagi C. Akarnya kita langsung hitung.
2 kali R kali O dibagi C. 9 juta, maka kita akar langsung SQRT ketemu 3000 ya, jadi 3000. EOG nya jumlah yang paling pas atau optimal yang harus dipesan oleh perusahaan ini adalah 3000 itu setiap kali dia memesan. Nah, kemudian kita cari persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata rumusnya Q per 2, Q ya, ini Q ya. Sorry. Ini Q-nya. Oke, Q per 2 adalah 3000 kita bagi 2. 1500, kemudian jumlah pesanan dalam setahun, rumusnya R dibagi Q, R dibagi Q, ketemu 4, jadi 4 kali memesannya. Selanjutnya ada biaya pemesanannya, kita hitung dengan R, kita bagi Q, kita kalikan U. Oke, jadi biaya pemesanannya adalah 300.000. Biaya simpannya kita hitung dengan Q, kita bagi 2, kita kalikan C, ketemu 300.000 juga. Selanjutnya ada biaya persediaan. Biaya persediaan kita hitung dengan R kita bagi Q, kita kalikan U, kemudian ditambah Q, kita bagi 2, kita kalikan C. Oke, ketemu 600.000 ya. Jadi R kali O kali R bagi Q kali O. Oke. Oke, jadi dari pertanyaan ini maka PTX ini yang dibutuhkan barang dalam setahunnya adalah 12.000. Nah, dari 12.000 ini jumlah barang setiap kali memesan yang paling ekonomis adalah 3.000. Nah, jadi persediaan rata-rata yang harus dimilikinya adalah 1.500. Nah, dia dalam setahun itu bisa memesan dalam jangka waktu setahunnya adalah 4 kali. Dengan biaya pemesanannya adalah 300.000, biaya simpannya 300.000, dan biaya persediaannya adalah 600.000 rupiah. Gitu. Itu informasi dari soal ini adalah seperti ini ya. Oke. Baik. Selanjutnya ada reorder point atau ROP dan lead time atau LT. Jadi reorder point itu adalah suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada agar segera dilakukan pemesanan kembali. Jadi intinya ini adalah ROP ini adalah jumlah barang ini yang harus dimiliki oleh perusahaan, tetapnya berapa, misal 200 dia nentuinnya. Kemudian kalau di gudang tinggal 200 barang, maka si perusahaan ini harus segera melakukan pemesanan kembali. Sedangkan kalau lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memesan barang, mulai dari barang tersebut sampai di gudang. Maksudnya kalau lead time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk si perusahaan ini dari memesan barang sampai barang ini tiba di gudangnya. Nah, karena kan ada beberapa perusahaan yang membutuhkan barang, misal harus pergi ke atau memesan dari luar pulau atau dari bahkan luar negeri gitu. Jadi membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Nah, oke, kalau kita menghitung ROP itu rumusnya atau bisa kita cari dengan LT, lead time, kita kalikan kebutuhan barang. Nah, jadi misalnya
Lead time PTX adalah 2 minggu. Jadi waktu memesan sampai barang tiba di gudang PTX ini adalah 2 minggu. Nah, kalau kita hitung dalam 1 tahun itu ada 50 minggu, maka kebutuhan barang per minggunya adalah ini 12.000. Dia si PTX ini membutuhkan barang sebagai persediaan ini adalah 12.000. Nah, dalam setahun ya. Maka kita bagi per minggunya adalah 240. Jadi dia membutuhkan barang 240 nih yang ada di gudangnya setiap minggunya. Sedangkan kalau waktu pemesanan barangnya si PTX ini adalah 2 minggu, maka jadi ROP-nya adalah 2 dikali 240, ketemu 480 kg. Selanjutnya ada safety stock. Safety stock adalah sejumlah barang persediaan agar persediaan terjamin. Nah, besarnya safety stock ini ditentukan sesuai ketentuan. Safety stock akan berpengaruh pada ROP yang besarnya ditentukan dengan rumus ROP tadi LT kali kebutuhan, nah ditambah safety stock. Jadi safety stocknya ini tergantung oleh perusahaannya. Misal si PTA ini dia punya safety stock ini adalah 250 biar persediaan barangnya itu aman gitu kan. Maka ROP-nya adalah 480 tadi ditambah safety stock 250, maka barang yang harus dia miliki si PTX tersebut adalah 730 kilo di gudangnya. Nah, selanjutnya ada pengaruh diskon pada EOQ. Jadi dalam perhitungan EOQ tidak melibatkan unsur barang, unsur harga barang ya. Nah, lihat nih, kita lihat lagi EOQ-nya. Nah, EOQ kan rumusnya tadi R per Q. R ini adalah kebutuhan barang, Q ini adalah biaya pemesanannya, kemudian kalau C ini adalah biaya simpannya gitu kan. Nah, dia tidak ada unsur harganya. Nah, padahal kenyataannya harga itu berpengaruh terhadap jumlah barang yang dibeli setiap kali memesan barang. Nah, supplier atau vendor akan memberikan diskon atau potongan harga bila si konsumennya itu memesan dalam jumlah yang banyak gitu misalnya. Oke, kita langsung ke contohnya. Jadi PTA ini membutuhkan bahan baku dalam setahunnya adalah 5.000 kilo. Biaya pemesanan setiap kali dia memesan adalah 49.000. Biaya simpannya adalah 1.000 per kilo. Nah, si supplier atau vendornya ini dia menawarkan harga. Kalau si PTA ini apabila membeli kurang dari 1.000 kilo, maka dapat harga 5.000. Kalau si PTA ini membeli 1.000 sampai 2.500 kilo, maka diberi harga 4.850. Sedangkan si PTA kalau dia membeli lebih dari 2.500, maka dapat harga 4.750. Nah, dari informasi soal ini yang harus kita hitung adalah EOQ, jumlah barang yang dipesan yang paling ekonomis itu berapa kalau dia tidak memperhatikan harga ini yang ditawarkan suppliernya. Yang kedua, berapa EOQ atau jumlah barang yang dipesan kalau kita atau si PTA ini memperhatikan harga atau diskon ini gitu. Oke, baik, langsung kita hitung. Oke, nah dari soal ini kita langsung breakdown ke Excel ya. Yang pertama, PTA membutuhkan bahan baku dalam setahunnya adalah 5.000 kilo. Oke, R ini 5.000. Kemudian biaya pemesanan setiap kali memesan adalah 49.000 O-nya. Kemudian C, biaya simpannya adalah 1.000. Nah, yang ditanyakan berapa EOQ tanpa diskon, tanpa memperhatikan diskon ini.
kita rumusnya yang kayak seperti tadi ya, 2 kali R kali U dibagi C. Oke. Ini tanpa kita akar dulu. 2 kali R kali U dibagi C. Dibagi C. 490.000, kemudian baru kita akar. SQRT 700 kilo. Jadi jumlah barang yang harus dipesan pakai rumus EOG-nya setiap kali memesan itu adalah 700 kilo gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita memperhatikan atau menimbang-nimbang nih harga yang diberikan oleh supplier, berapa sih jumlah yang tepat nih yang harus kita pesan. Oke, yang pertama harus kita hitung kalau kita pakai harga diskon ya, 700 kilo ini yang pertama. Kalau kita memesan barang setiap kali memesan adalah 700 kilo, berapa biaya persediaannya? Oke, kita masukkan R-nya kita bagi Q-nya 700 ya, ini adalah jumlah setiap kali memesannya, kita kalikan U ditambah Q 700 bagi 2, kita kalikan C kemudian kita tambahkan R, kita kalikan P di sini adalah price ya. Price di sini kita pakai harga dari supplier. Kalau dia kalau kita membeli kurang dari 1.000 maka dapat harga 5.000. Ketemu 25.700.000 rupiah. Oke. Nah, ini kalau tawaran yang pertama. Nah, kalau kita pakai tawaran yang kedua, kita beli dengan jumlah setiap kali pemesan adalah 1.000 sampai 2.500 dengan harga 4.850. Oke ya. Jadi R sama, kita masukkan rumusnya sama, R kita bagi Q-nya 1.000, kita kalikan O-nya mana? 49.000, kemudian kita tambahkan Q-nya 1.000, kemudian kita bagi 2, kita kalikan C-nya 1.000, kemudian kita tambahkan R, kita kalikan P price ya, 4.850, jadi ketemu 24.995.000 rupiah. Nah, sedangkan kalau kita membeli dalam tawaran yang paling banyak ya, 2.500, kita dapat diskon atau potongan harganya lumayan, kita dapat harga 4.750. Oke, jadi kita masukkan yang pertama R, kita bagi Q-nya 2.500, kita kalikan O, kita tambah Q-nya 2.500, kita bagi 2, kemudian kita kalikan C 1.000, lalu kita tambahkan R, kita kalikan P price 4.750.
salah masukkan rumusnya. Kita mulai dari awal lagi aja. 2500 kita kalikan O, kemudian O ini. Oke, sorry, kita belum kasih kurung. Oke, selanjutnya tadi Q-nya 2500 kita bagi 2, kita kalikan C 1000, kemudian kita tambahkan R, kita kali price nya 4.750. Oke, ketemu 25.098.000 rupiah. Jadi ini biaya persediaan yang dibutuhkan adalah setiap kali memesan 700 kilo adalah 25.700. Kemudian kalau kita pesan 1000 itu biaya persediaannya 24.995. Kemudian kalau kita pesan dalam jumlah yang banyak 2.500, maka biaya persediaannya adalah 25 juta. Oke, dari soal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak serta-merta kita membeli harga dalam jumlah yang banyak dan dapat diskon gitu akan menguntungkan perusahaan atau akan menguntungkan si PTA ini. Karena kalau kita hitung-hitung ternyata biaya persediaan yang paling kecil bila kita membeli barangnya di rentang harga 4.850 ini ya, 1000 kilo gitu. Karena kan kita harus memperhatikan tadi biaya penyimpanan, nggak hanya memperhatikan harga yang ditawarkan oleh supplier saja, tapi kita harus memperhatikan biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan lain-lain gitu ya. Oke, cukup untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.